Jadi standar. Kalau ada orang bawa tongkat dia bilang ini 1 meter. Yang satu bilang ini nggak 1 meter. Apakah yang jadi standar waktu itu perasaan? Kayaknya rasa-rasanya 1 meter. Maka ketika ada silang pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, balik pada standar. Standar kita adalah Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan penjelasan ulama. Maka saya katakan yang namanya 1 tongkat 1 meter itu adalah 100 cm. Walaupun dia teman saya, sahabat saya, kalau cuman bawa 80 cm, mohon maaf, ini bukan 1 meter. Nah, standar tentang pakaian dalam Islam, kalau laki-laki asal tertutup pusar dengan lutut, ya sudah menutup aurat. Alhamdulillah. Jadi kalau Ale dengan Pak RT datang kemari pakai celana pendek, pusatnya tutup, lututnya tutup, datang ke sini, ya saya nggak bisa bilang ya ayyuhalladzina kafaru. Karena secara fikih dia sudah nutup aurat. Hanya saja ada batas kepantasan, batas kelayakan. Saya juga kalau pergi ke Pulau Madura pakai sarung. Karena kalau saya pakai celana begini, ya masyarakat menilai, loh kami dengan lora, dengan kiai, dengan guru kami, ya pakai kain sarung, kayak gitu. Nggak pantas, kurang pantas. Kalau saya pergi ke ceramah saya biasa, saya pakai peci hitam, peci merah. Tapi kalau saya ya di rumah sedang nyambut tamu, ya pakai peci. Ini batas kepantasan. Misalnya saya pas tabligh akbar datang pakai baju kaos oblong, pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai helm. Keren. Hi guys, are you ready to rock? Secara fikih saya udah nutup aurat, tapi nggak pantas. Langsung mereka nelpon Ale. Le, tangkap ini Le. Cari cukur nih Le. Itu. Jadi kenapa muncul ini? Karena belum saling kenal. Tapi setelah kenal, oh Ale, oh Pak RT, itulah pentingnya kita saling mengenal. Kalau udah saling tahu, ya udah maklum aja. Ale memang pakaiannya begitu, tapi hatinya itu dia nggak tahu juga. Ritual dengan akhlak. Ritual itu membentuk akhlak. Maka kalau ada orang yang sibuk di ritual tapi nggak berefek ke akhlak, ritualnya gagal. Maka ketika dia sudah sholat, dia akan menjaga dirinya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tidak lagi melakukan kejahatan seksual, nggak lagi dia melakukan pelecehan, baik melalui lisan, melalui tatapan mata, gangguin orang, tidak korupsi, tidak riba, tidak ghibah, tidak namimah, karena sudah terjaga dari ritual sholatnya tadi. Kalau sudah orang melaksanakan puasa, dia takut sama Allah, sebagaimana dia takut makan di siang Ramadan. Ini, kita ini, jangankan siang, belum imsak aja udah takut. Apalagi kalau siang nanti. Nah itu maka ibadah itu sebenarnya adalah membentuk kepribadian, membentuk perilaku akhlak. Faman faradha fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafatha, jangan lagi melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan lagi nakal secara non seksual, wala jidala, ngomongnya jangan jidal, lidahnya jangan kasar. Ujung-ujungnya akhlak kan. Makanya kedatangan Nabi itu innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak. Dan Allah muji Nabi dalam Quran. Enggak ada Allah memuji Nabi, wahai Muhammad SAW yang sholatnya sampai bengkak kakinya, enggak ada. Wahai Muhammad SAW yang haji bolak-balik, enggak ada. Tapi pujian Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau yang akhlaknya luar biasa. Makanya iman, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, target sasaran ujung akhir finish last destinasinya adalah akhlak. Berarti ada yang salah. Dia terjebak pada ritual. Berarti dia tidak memahami agama ini secara utuh. Agama ini seperti puzzle. Dia hanya baru menangkap bahwa gajah itu belalai. Padahal belalai bukan gajah. Belalai hanya bagian dari gajah. Yang utuh itu gambarnya utuh, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Itulah muslim. Barulah dia disebut sebagai seorang muslim yang sempurna. Nah, jadi dia tinggal menyempurnakan saja. Itulah guna ngobrol ini. Jadi saya pun ngomong begini bukan emosi. Seorang laki-laki punya istri, melahirkan anak laki-laki, anak pertama.
Lalu kemudian dia nikah lagi. Waktu itu mereka menganut mazhab poligami unlimited edition. Terus dia nikah. Nah, istrinya yang terakhir bocil. Anak Gen Z. Anak umur 18-20-an. Ya kan? Meninggal si bapak. Istri terakhir ini diwarisi oleh anak pertama laki-laki. Gila ini kan. Masa istri bapak diwarisi oleh Jadi memang akhlak waktu itu kacau balau, gila betul. Itu zaman itu ya? Zaman itu. Zaman Nabi itu, Pak. Zaman Nabi. Sahabat Nabi yang merupakan paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal, dirobek jantungnya, dikunyah sama Hindun, saking dendamnya. Saya untuk apa Ustaz ceritakan ini? Ya begitulah perilaku orang zaman itu. Segitu jahil ya? Iya. Dan kalau ada rumah di Makkah itu yang ada bendera putih, itu berarti rumah PSK. Senakal-nakalnya orang sekarang, nggak ada bendera putih meninggal sekarang. Ini terang-terangan ya? Ini terang-terang. Itu rumah siapa? PSK. Dan mereka tawaf, asbab nuzulnya turunnya ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu ketika kamu akan ke masjid. Maksudnya pakailah bajumu. Karena mereka tawaf di keliling Ka'bah oryanun talik, telanjang bulat. Dari beberapa cuil potongan cerita ini betapa tidak berakhlaknya mereka. Maka datang Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan akhlak. Udah muslim ini, sudah Islam. Datang seorang laki-laki. Nabi sedang duduk gendong Hasan Husain. Dia peluk, dia cium cucunya. Datang seorang laki-laki namanya Habis bin Aqra. Saya punya anak 10 laki-laki, satu pun nggak ada yang saya cium. Keras mereka, Arab Badui. Kita sepreman-premannya, tato, kumis melintang. Tapi kalau sama anak kecil, betapa mereka di zaman Nabi itu nggak berakhlak. Makanya itu harus diperbaiki. Datanglah Nabi membawa akhlak. Nabi Muhammad SAW itu akhlak, kelembutan kosakata, kata-kata yang lembut, berakhlakul karimah. Ibadah-ibadahnya itu, maka jangan kita terjebak pada ritual ibadah, karena setelah ibadah itu ada episode 2-nya, ada episode selanjutnya adalah akhlak. Yang penting itu hatinya. Yang penting hatinya. Sebanyak tuh. Nanti datang Ali dari Medan. Datang Ali ketemu sama ODGJ yang nggak pakai baju. Terus ditanya, kenapa kok nggak baju, kata Ali? Yang penting hatinya. Jadi apa yang ada di hati itu yang ditampilkan di luar. Jadi kalau ada orang datang seorang yang belum pakai hijab, rambutnya seperti sarang tawon, kukunya masih panjang, kutek tebal, ke kajian Buya Hamka. Lalu dia ngomong, Buya Hamka, kisah nyata ya? itu terus toh. Buya Hamka, saya udah mulai ngaji, tapi kutek saya masih tebal. Kata Buya Hamka, kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Marilah kita peduli kepada saudara-saudara kita. Jangan kita biarkan saudara kita tidak makan. Tapi tetangganya nggak makan, dia nggak peduli. Ale sebulan membersihkan 25 sampai 30 orang. Ya, Tanpa harus ceramah. Dia nggak punya ceramah. Dia nggak pernah mengatakan, mari kita selamatkan saudara kita. Nggak ada. Yang penting diambilnya, dimandikannya, dibersihkannya, diserahkannya ke saudaranya. Saudaranya pula melepaskan baju. Ya Allah. Maka ke depan Ali mesti buat yayasan, beli tanah, buatkan rumah, lalu kemudian sediakan asisten. Kita keroyokanlah, kita bersama-sama. Kita postinglah kolaps di Instagram kita sama-sama. Insyaallah. Nanti kita datanglah ke tempat Ali. Yang dari Bandung, yang dari Surabaya, yang dari Pontianak, yang dari Medan, yang dari Aceh. Kumpullah kita sama. Memang berat beban ini Pak Ustadz. Kecenderungan hati nanti lama-lama akan meniru perilaku. Cenderungan hati. Jadi kalau kita terlalu mengidolakan orang yang tidak seakidah, dikhawatirkan nanti awal-awalnya ikut cara berpakaiannya, lama-lama tidak mustahil ikut akidahnya. Maka tokoh idola utama kita
uswah, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan kita ya Nabi Muhammad SAW. Bahwa kita senang main bolanya, suka pencak silatnya, suka karatenya, suka bela dirinya, ya cukup sampai di situ aja. Dulu saya suka Van Damme. Ya. Karena dia nggak pernah kalah. Terus beberapa kali dia kalah, saya udah nggak suka lagi. Saya suka yang rambutnya diikat Rambo, beberapa kali kalah, jadi nggak suka lagi. Pokoknya yang nggak pernah kalah, Steven Seagal. Steven Seagal. Dia nggak pernah kalah. Tapi cukup hanya sampai di situ. Jangan sampai kepada keyakinan, jangan sampai kepada cara berpakaian. Nanti pas dia lagi celana pendek nggak nutup aurat, ikut karena gaya kan, style. Nah, itu. Nanti dia kumpul kebo. Kau kumpul kebo? Enggak, ini kumpul kambing Pak Ustaz. Imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu antara 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Maksudnya angka itu bukan angka nominal. Maksudnya iman itu cabangnya banyak. Dia diumpamakan seperti pohon kayu yang asluha tsabitun, akarnya tunggal, wa far'uha fis sama, pucuknya sampai ke langit, kokoh, tidak akan patah dipukul ombak, dihempas gelombang, angin puting beliung, dia tetap kokoh. Tapi cabang-cabangnya ini banyak. Cabang paling tinggi a'laha la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Sebetulnya terjemahnya nggak ada nyebut duri. Membuang sesuatu yang mengganggu. Ada batu, ada kerikil, orang terpleset, kulit pisang dia buang, dia itu serendah-rendahnya. Serendahnya. Al haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Maksudnya apa? Maksudnya iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tapi apa efek dari iman? Apa buah dari iman? Kalau dia ibaratkan pokok kayu, apa buahnya? Maka ketika kita membuang, mengganggu, oh ini ganggu saudara saya, bukannya malah menaburkan paku jalan. Saya hanya naburnya aja Pak Ustadz, tapi di sana kan saya buka tambal ban, menyelesaikan masalah saudara saya, nggak bisa begitu. Ini kita, jadi iman itu berefek menjaga, memelihara. Tidak boleh ada zolim, aniaya, tidak boleh ada horror, gambling, judi, tidak boleh ada ghish, tipu muslim. Nah, jadi ketika kita sudah beriman, iman bukan sesuatu yang hanya di dalam cukup, enggak, tapi berefek keluar. Apa perubahan setelah beriman? Alhamdulillah Ustaz, setelah Ramadan ini dia menjadi orang yang dermawan. Dulu kalau nyumbang 2.000 Pak Ustaz, tapi setelah dia masuk Islam 2.500. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Iman nggak kelihatan kan? Tapi memuliakan tamu kelihatan. Nah, Ustadz ini mau nguji diri, mentang-mentang ada pisang, pisang matang, ada pisang mentah, ada, semua ada. Ini bukan plastik, ini bukan kaca. Silakan dinikmati. Ini bagian dari iman. Bagian dari iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Iman kan nggak kelihatan, tapi apa efeknya? Tidak menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapannya baik, dan kalau nggak penting diam. Apalagi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, sayang kepada saudara, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau aku kurang akal, dibiarkan orang, kalau saudaraku, kalau kakakku, kalau adikku, bagaimana dengan ini? Ini kan saudara kita juga. Itulah yang memotivasi Ali untuk menolong orang. Jadi kalau ada yang bingung, apa yang dibuat si Ali dari Medan itu? Apalah kerja dia? Itulah buah iman dia. Iman yang nggak kelihatan di dalamnya. Itulah dia kalau muncul ke depan. Bukti iman itu. Iman itu ada buktinya. Sama seperti laki-laki bilang, kaulah cintaku, buah hatiku, belayan jiwaku, siang dalam malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Buktinya mana? Kalau cukup hanya baik, Abu Lahab baik. Abu Lahab tuh baik. Mana buktinya Abu Lahab baik? Waktu Nabi Muhammad lahir, yang jaga standby, menjaga Aminah itu kan perempuan namanya Suwaibah. Pulang Suwaibah ke rumah Abu Lahab. Tuan Suwaibah, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Langsung Abu Lahab memerdekakan seorang budak hamba sahaya sebagai bentuk bahagianya punya keponakan lahir. Berapa harga hamba sahaya sekarang? Sedang onta aja 50-an juta. Hamba sahaya berarti sekitar 100-an juta. Dia bersedekah saking senangnya waktu ponakannya lahir. Jadi kalau cerita masalah baik, Abu Lahab baik. Tapi kenapa dia tidak diterima?
iman. Fit and proper test. Pasal 1 iman. Akhbirni anil iman. Iman itu apa? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Al yakin dalam hati, at-tasdiqu bil qalbi, yakin dalam hati, wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Matanya, telinganya, tangannya, kakinya, lisannya, mulutnya, hartanya, darahnya, nyawanya. Itulah dia. Jadi kalau ada orang nggak penting lah beragama, yang penting baik aja. Memang fitrah bawaan manusia baik. Lalu kedatangan Nabi Muhammad ke tempat kita itu apa? Untuk menjelaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain ini, fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena semua perbuatan baiknya tidak diterima. Rugi. Silakan masuk ke hotel, masuk kamarnya, masuk lounge-nya, masuk kolam renangnya, masuk restorannya. Pas mau masuk, kunci pak, kamar nomor berapa ya? Nggak ada. Nggak penting kuliah, yang penting orangnya pintar. Iya, syaratnya kan harus S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S-doger, S1. Memang ya bisa daftar, saya mau melamar kerja. Mana ijazahnya? Ini isi kepalaku. Etika disusun kelompok tertentu untuk masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Etik namanya. Kode etik jurnalistik. Kode etik penyiaran. Kode etik pengacara. Disusun orang tertentu untuk waktu tertentu pada waktu tertentu. Bapak nomor berapa kursinya? Mau minum apa? Tasnya saya bawakan ke atas ya. Jangan lupa seat beltnya. Begitu pesawat landing di airport, nggak mau tahu dia. Tadi kok ramah banget. Karena etika berlaku untuk waktu tertentu di tempat tertentu. Kamu wajib ramah di pesawat, di airport nggak perlu ramah lagi. Sedangkan akhlak tidak disusun tertentu, yang menyusunnya Allah. Tidak untuk waktu tertentu, unlimited. Makanya kalau ada mahasiswa yang sangat baik ke dosennya, di kampus, ketemu di mall, masih dosennya bingung. Ini kayak pernah ketemu. Di mana ya? Padahal mahasiswi dia. Berarti ini mahasiswi beretika, tapi tidak berakhlak. Kode etik mahasiswa itu. Kode etik mahasiswa. Iya, dia buat sendiri untuk waktu tertentu di tempat tertentu. Kalau akhlak tidak, akhlak itu umum. Akhlak pembiasaan diri melakukan perbuatan baik yang sampai pada masanya orang melakukan perbuatan baik tanpa mikir-mikir dulu. Menjadi suatu spontanitas. Kalau masih mikir, belum akhlak. Sudah terinternalisasi lah itu. Begitu mau nyebrang, langsung aja. Ada nenek itu nggak mikir dulu. Tapi jangan begitu nyebrang langsung, rupanya bini orang. Jangan. Pikirkan juga ada. Tapi kalau masih mikir-mikir lagi, berarti belum akhlak. Malakatun, suatu dalam diri manusia, tahmilu sahibaha, yang membuat orang yang memiliki itu untuk berbuat kebaikan, min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa proses mikir-mikir lagi. Karena sudah menjadi spontanitas berbuat baik. Kita pun heran, kok baik banget bapak itu ya? Karena dia sudah berakhlak. Tapi prosesnya itu kan memerlukan waktu yang panjang. Dari mulai kecil. Kalau pepatah orang Melayu tempat kami, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi dari proses kecil itu, ketika bersedekah orang tiba-tiba spontan aja ambil langsung apa? Rupanya dari kecil sudah dibiasakan. Bapaknya kalau mau sedekah nitip ke anak, langsung aja. Begitu juga ketika dia dapat rezeki, dia beli nasi, dia kumpul sama orang, dia nampak orang susah langsung spontanitas karena sudah menjadi akhlak. Nah, kita sinkronkanlah ini antara ritual ibadah kita ini, ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran. Makanya di masjid, di surau, langgar, musola, Ramadan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun Muharram, jangan sampai ngaji itu keluar dari 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih ibadah, yang ketiga akhlakul karimah. Akidah,
ibadah, akhlakul karimah. Seorang muslim baru dianggap baik, akidahnya benar, salimul akidah. Ibadahnya sesuai dengan sunnah dan berakhlakul karimah. La yabitu syab'anan laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai seorang mukmin. Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'iun, tetangganya kelaparan. Apalagi kalau yang melakukan ini RT. Sebelum ulama datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah berakhlak. Ngambil uang ketika diberikan uang sisa dari pembeli, ngambilnya kita pakai tangan kanan kan, dan memberikan juga tangan kanan. Orang Mesir enggak, orang Mesir pakai tangan kiri. Karena itu nggak diatur dalam Islam. Yang diatur itu makan, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Tapi kalau ngambil uang dan mengembalikan boleh kiri. Tapi kita coba nanti pulang, kasih ke anak, suruh anak pegang gelas, pegang gelas nak, dia pegang tangan kanan. Habis itu ambil duit ini, spontan nanti dia akan pindahkan ke sini dan dia akan coba nanti. Siap. Kalian jangan. Kami di buku ya. Belum ada anak. Tolong pegangkan gelas papa. Dia pegang tangan kanan. Habis itu nggak berapa lama kasih dia duit. Ini untuk jajan kamu ya. Nggak bakalan dia ambil tangan kiri. Dia akan pindahkan ke sini, baru dia ambil tangan. Kenapa? Spontan. Jadi ini kita budayakan, menghormati orang tua. Ada video pendek di kereta api di Jepang, seorang perempuan muda, Gen Z, mohon maaf, menaikkan kakinya ke atas. Datang bapak-bapak tua, marah, dia pukul kaki itu suruh turun. Karena di Jepang meletakkan kaki ke atas nggak sopan. Jepang nggak Islam. Jadi masalah budaya ini hasil cipta karya karsa manusia. Jadi setiap, makanya ada ungkapan lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain tempat, lain tradisinya. Betul. Suatu pantangan, ini nggak boleh, ini begini. Tadi kata Pak RT, nggak boleh nunjuk begini. Kami di Sumatera biasa. Di mana rumah Ustaz Somad? Sana. Tapi kata Pak RT, Jawa. Jempol. Tradisi itu tadi ya. Tradisi. saya kuliah di Malaysia, di Selangor, Universiti Kebangsaan Malaysia. Di sana ada pasar malam. Kami waktu belanja, saya biasa kalau di Sumatera Utara, di Riau nunjuk ini berapa daun ubi, berapa ikan. Rupanya di Malaysia nunjuk ini berapa sekilo, ini berapa. Oh, rupanya nunjuk pakai jempol. Mungkin di daerah itu melemparkan makanan itu biasa, karena saya nggak tahu di daerah itu. Tapi di daerah kami, di Riau, di Sumatera Utara, nggak boleh ngelempar makanan. Pantang gitu ya? Pantang. Kalau saya lagi itu ngelemparkan makanan, pulang orang itu. Karena dianggap saya menghina. Tapi saya nggak menyalahkan itu karena saya belum datang ke daerah itu. Mungkin di tempat itu ya, biasa dan dianggap itu berkah gitu. Mungkin. Tapi secara Islam. Ya secara Islam makanan itu tentunya disuguhkan, diberikan dengan baik. Saya pernah bertamu ke Turki, ke sebuah komunitas masyarakat. Ada anak Aceh. Ustaz Somad, ayolah ke pondok saya. Saya bilang nggak sempat, saya lagi sibuk. Ini kiai saya orang Turki. Dia mau Ustaz datanglah, saya pun datang. Sampai di situ dibukakan jeruk. Jeruk dibukakan, dikupas hari-harinya itu, dikupas, disuapkan ke mulut saya. Saya pun ini. Lalu kemudian diambilkan anggur, dipetikkan, dibuangkan bijinya, disuapkan lagi ke saya. Diambilkan nasi ayam, disuapkan ke saya. Syekhnya yang nyuapkan. Baru ingat saya hadis tentang talqim. Talqim ya? Talqim pakai iqab. Hadis talqim adalah Nabi menyuapkan makanan ke mulut sahabat. Bukan melemparkan ke mulut sahabat. Menyuapkan. Hadis talqim menyuapkan ke mulut para sahabat. Jadi yang dia amalkan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW tentang berbagi makanan. Tentu akhlak ini banyak cabang-cabangnya. Tapi di antara cabang yang paling mulia di antara akhlak adalah memuliakan orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu langsung setelah Allah orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, orang tua ini kan dua, ayah, ibu. Yang mana? Ummuka, ibu. Nah, maka itulah yang paling utama.
Dan ibu kalau dia sudah menasihati anaknya, nasihat mendalam sampai tua kita tetap ingat. Saya sampai hari ini kalau ngelihat orang yang secara fisik dia punya kekurangan, saya hanya lihat sekali, habis itu nggak lihat lagi. Karena dulu pernah dibawa ibu kondangan, ada ngelihat orang yang fisiknya kurang. Kita anak kecil kan ngelihat lama. Setelah pulang dikasih tahu, nanti kalau ketemu begitu jangan lihat lama-lama. Hatinya iba, dia sedih, dia itu tamu Allah. Nanti di akhirat boleh jadi dia lebih dulu masuk surga dari kita. Sampai hari ini, walaupun saya lebih tua sedikit dari Pak RT, Sedikit itu. Banyak Pak Ustadz. kalau ngelihat ada yang begitu, langsung ingat ke ibu saya. Pesannya. Baru saya paham kenapa ibu itu luar biasa, karena dialah yang membentuk. Iya. Secara biologi, kita ini sebetulnya parasit yang menempel di tubuh ibu, mengambil saripati makanan, Betul. mengambil ibu-ibu ketika mengandung itu giginya bisa keropos. Kenapa? Karena ada satu vitamin di gigi itu yang diambil oleh si anak. Kalsium. Kalsium ibu itu diambil oleh si anak. Iya, buat bentuk tulang. Jadi sebenarnya secara biologi punya anak itu rugi. Kenapa? Membiarkan parasit. Datang Islam. Makanya kalau ada orang mengatakan child free, Free. iya karena dia menganggap anak itu parasit. Ngapain memelihara parasit? Datang Islam. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya illa min salatin, kecuali 3. Salah satu yang mengalir adalah waladun sholihun. Islam merubah parasit menjadi amal jariah. Kalau dia laki-laki, pakaikan celana yang tutup aurat, lalu kemudian mandikan, bersihkan, jangan sampai nampak auratnya. Kalau dia perempuan, cari relawan yang perempuan-perempuan, karena sulit membawanya ke toilet, tutupi dia, tutup. Kalaupun perlu video, ya nampakkan di awal saja waktu saat membuka, jangan nampakkan full. Nanti setelah dia pakai hijab tutup baru, jangan sampai nampakkan auratnya. Karena perbuatan baik mesti dikemas dengan kemasan yang baik. Jangan sampai dia menjadi tidak baik gara-gara kemasannya nggak baik. Mengapa banyak yang tidak baik? Karena orang baik nggak posting. Ini kan lomba banyak-banyak kan. Makanya setiap acara Ustadz Somad, Salatullah, nyalakan semua. Supaya orang jangan, apa itu TikTok? Isinya hanya ulat pinang dan ulat sagu. Orang ugat-ugat. Tapi setelah ini, oh ternyata ada sholawat. Apa ini film bioskop? Sekarang bermunculan film religi. Kalau enggak taunya gelap hantu, film hantu. Jadi bersaing antara perbuatan baik dengan tidak baik. Luar biasa iklan Thailand. Thailand itu buat film pendek 1 menit tapi menyentuh. Bagaimana seorang ODGJ yang tidur di depan ruku, setiap hari dimarahi sama bapak ini, disiram pakai air, diusir, sampai suatu hari ketika dia buka, kok nggak ada lagi? Apa sudah mati? Dicek CCTV, rupanya ruko dia selamat gara-gara ada perampok. Akhirnya selamat karena takut sama itu nggak jadi kan? Dia mau berterima kasih, orangnya udah nggak tahu kemana. Contohnya iklan CCTV ya, Tat. Iklannya pendek, tapi menyentuh. Kreativitas tidak mati dengan beragama, dengan hijrah. Ramaikan ini di sosial media supaya isinya jangan sampah. Orang mengatakan ini sampah, ya nggak sampah mana? Jadi sebenarnya ini adalah sakit kejiwaan. Dia bersembunyi di balik fake account untuk menyerang orang. Saya nggak peduli dengan itu, karena kalau saya peduli saya jadi ODGJ juga. Nah, maka saya sampaikan ke Pak Jenderal, tolong cek akun ini. Setelah dicek-cek, ini fake account Ustaz. Dia berlindung di balik email fake juga, nomor handphone yang fake juga. Ini tidak bisa ditangkap orangnya karena nggak ketemu. Dia hanya bisa di take down. Di take down 5, muncul 500. Ini perbuatan haram. Perbuatan haram, hasilnya haram. Karena kenapa modal keuntungan dari riba itu haram? Ya karena asalnya haram, perbuatannya itu haram, perbuatan itu zalim, merusak orang. Bayangkan kalau yang dia rusak itu orang yang mentalnya lemah, bisa trauma dia. Kalau saya dicoba untuk dirusak, insya Allah nggak bisa. Kenapa? Karena kita di backup oleh orang-orang yang hebat. Adab dulu baru ilmu. Adab yang berasal dari ilmu, bukan adab yang asalnya nggak jelas. Memang betul.
adab, al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Adab yang datang dari mana? Adab yang berawal dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar melahirkan teori adab. Dari adab-adab ini muncullah ilmu-ilmu. Jadi dia silih berganti, berkesinambungan. Tapi awalnya ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang berasal dari akidah yang benar. Ya. Makanya ketika ada kitabul iman dalam Sahih Bukhari, iman dulu. Tapi tidak langsung kitabus shalah. Setelah iman, kitabul ilmi. Karena ibadah kalau tidak berdasarkan ilmu yang benar, ibadahnya nggak benar. Betul. Iya.